Ya Iman. Iya. Ayo buktikan kemampuan tesis lo. Lawan sama gua diskusi. 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Berapa punya? 7 hari 7 malam gue layanin. Itu si Imat, itu si Imat ada di bawah itu. Takut sama si Imat, kentut. Apa yang gue takut? Depan di Banten gue yang di depan. Lo kemana? Lo berak gue di telepon, semua kabur. Tunggu, si Imat ada di bawah itu si Imat. Ayo buktikan, Mat. Lo buktikan depan sama gue. Kita bahas, nah bilang sama gue di mobil. Waktu kita perjalanan ke Surabaya. Apa kata lo? Ke depan ini nanti akan kita batalkan semua nasab yang ngaku keturunan Wali Songo. Ingat itu, Mat. Di atas Quran lo harus bersumpah kalau lo menolak omongan gua. Cerita lo. Sudah saya simpan semua narasi dia selama saya bergaul sama dia. Tujuan Imat adalah untuk menghancurkan semua keluarga Sadah yang ada di Indonesia, baik dari Wali Songo maupun yang bukan Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tengku Qori dengan Kiai Haji Imaduddin pada mulanya satu frekuensi, satu pemahaman dalam membatalkan nasab Sadah Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun hari ini Tengku Qori ternyata berbalik menyerang Kiai Haji Imaduddin dan kelompok-kelompoknya dan menantang untuk berdebat dimanapun, kapanpun, siap akan melayani debat dengan Kiai Haji Imaduddin kalau diperlukan 7 hari 7 malam. Tengku Qori per hari ini sudah resmi bergabung ke bagian dari kelompok Ba'alawi. Dalam satu kesempatan, Tengku Qori menyatakan di depan para habaib kalau dirinya siap membela nasab Sadah Ba'alawi. Habaib dihimbau cukup diam saja, duduk manis, karena yang akan membela atau berdiskusi, yang akan melindungi, termasuk juga yang akan melawan kelompoknya Kiai Haji Imaduddin adalah Tengku Qori sendiri. Ini resmi dikatakan dan dinyatakan oleh Tengku Qori pada saat diundang bersama satu majelis bersama para habaib Ba'alawi. Bahkan Tengku Qori ini sedikit demi sedikit membongkar rahasia Kiai Haji Imaduddin selama menjalin komunikasi pertemanan, baik buruknya akan diungkapkan ke ruang publik mengenai sosok Kiai Haji Imaduddin katanya. Salah satu rahasia tentang statement Kiai Imad saat satu mobil bersama Tengku Qori, Kiai Imad katanya sempat menyatakan nanti ujungnya semua marga Wali Songo juga akan dibatalkan hasil tes DNA-nya di samping klan Ba'alawi sendiri. Ini Tengku Qori di samping memang akan melawan seluruh argumentasi Kiai Haji Imaduddin, beliau Tengku Qori juga akan membuka aib rahasia pribadi Kiai Haji Imaduddin pada saat menjalin komunikasi pertemanan dengan Tengku Qori di dalam membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak tantangan komentar dari Tengku Qori terhadap sosok Kiai Haji Imaduddin dan kelompok-kelompoknya. Mari kita simak dari Tengku Qori dalam video berikut ini. Kamu kan bernarasi di sebuah channel YouTube yang nggak tahu apa sih, pada suka TV apa-apa, terserah lah, pokoknya channel YouTube. Kamu mau berani menantang debat sama saya, ya, dengan catatan harus ada rekomendasi dari Robito. Mudah bagi saya itu, Mas. Tapi ingat Imat, kamu itu bukan tipe orang yang berani debat, ujung-ujungnya kabur lagi. Ya. Tapi kalau benar kamu berani, kalau kamu berani yang namanya tesis, lawannya sama antitesis, nggak pilih lawan. Gitu loh. Kamu itu bukan sedang mengkomplain lembaga, kamu sedang mengkomplain dan membatalkan nasabnya Ba'alawi. Oke? Membuat sebuah tesis. Terus kamu berani debat sama saya dengan ada syarat. Itu bodoh namanya, Mat. Bodoh. Tuh, sepakat. Kenapa kau bilang bodoh? Yang namanya tesis harus siap diuji kebenaran tesis lo
dengan siapapun orang gitu loh, atau orang manapun. Betul. Gitu logikanya begitu, Mat. Kalau kamu pingin saya mendapatkan rekomendasi dari Robito, syaratnya itu oke, tapi juga gue punya syarat. Syaratnya lo harus buat antitesis lo, punya surat pernyataan pengakuan ya daripada ulama ahli nasab internasional. Harus ada pengakuan dari Mahdi Rojai, karena lo pakai kitab dia, kitab tahqiq dia kan, ya nggak? Lo membatalkan nasab alwi, berarti lo harus punya antesis, lo harus ada rekomendasi ulama ahli nasab internasional dari Mekah misalnya, ya, Yusuf bin Mansur Al-Hashimi, ya, terus Mahdi Rajai, ya, terus dari Irak. Harus ada rekomendasi tesis lo diakui oleh ulama ahli nasab internasional, baru gua akan mengeluarkan rekomendasi dari Robito. Walaupun gua merangkak untuk mendapatkan rekomendasi itu, gua siap. Tapi kalau itu lo nggak punya, jangan nyaratin orang, berak aja pinggir kali. Ya Iman, iya, ayo buktikan kemampuan tesis lo. Lawan sama gua diskusi 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Berapa punya? 7 hari 7 malam gue layanin. Itu si Imat ada di bawah itu. Takut sama si Imat kentut. Apa yang gue takut? Debat di Banten gue yang di depan. Lo kemana? Lo berak doang di Cirebon, sono kabur. Engkau si Imat ada di bawah, itu si Imat. Ayo buktikan, Mat. Lo buktikan debat sama gue. Kita bahas soal nasab alwi. Jangan lari kemana-mana. Jadi tesis lo terkait masalah pensyaratan kitab sejaman, gue terus. Dan lu sudah pernah menarasikan bahwa dengan sistem kitab sejaman dan DNA, lo pernah bilang sama gue di mobil waktu kita perjalanan ke Surabaya, apa kata lo? Ke depan ini nanti akan kita batalkan semua nasab yang ngaku keturunan Wali Songo. Ingat itu, Mat. Di atas Quran lo harus bersumpah kalau lo menolak omongan gua. Cerita lo ke gua itu. Lo sendiri mengatakan bahwa nasab yang ngaku keturunan Wali Songo pun palsu. Paham? Iya, dia ini sudah saya simpan semua narasi dia selama saya bergaul sama dia. Tujuan Imat adalah untuk menghancurkan semua keluarga Sadah yang ada di Indonesia, baik dari Wali Songo maupun yang bukan Wali Songo. Paham? Satu bukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu bukti, teman-teman. Ya, perhatikan ceramah Imat waktu di Bali. Coba ulang ceramah dia dari awal sampai akhir. Dia sudah menyamaratakan keturunan Sadah. Dia mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan apapun dari cucu Nabi ke apa, nggak ada kemuliaan, sama saja dengan manusia siapapun, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Itu narasi Imat, dan itu dia sudah sama dengan ya menghancurkan daripada semua natijah-natijah, dari semua hujah-hujah yang dari ulama dari masa ke masa. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Imat, nih, gua orang yang terdepan, ya, membela tesis lo, rela mati demi kebenaran. Karena waktu itu gua nganggap tesis lo itu kebenaran. Tapi sekarang gua juga rela mati, ya, membela keabsahan Sebalwi, bukan karena duit dan apa-apa, karena demi kebenaran. Ya. Ingat itu, Imat. Dulu gue siap mati membela tesis lu, ada lo kasih duit, bangsa. Komentar dari Tengku Qori yang barusan kita simak ini sudah jelas bahwa Tengku Qori tidak lagi bersama Kiai Haji Imaduddin, alias menyerang seluruh argumentasi Kiai Imat, termasuk juga akan melawan seluruh kelompok-kelompok Kiai Haji Imaduddin. Dan ini dapat dipahami teman-teman, bahwa nanti akan ada rahasia-rahasia
yang akan dibongkar oleh Tengku Kori terkait dengan siapa sebenarnya Kiai Haji Imaduddin dan pernyataan-pernyataan Kiai Haji Imad dengan Tengku Kori semasi satu kelompok. Pasti ada rahasia-rahasia yang dibicarakan mereka berdua dan itu akan diungkapkan ke ruang publik tentang rahasia dari Kiai Haji Imaduddin. Nah, itu saja teman-teman, silahkan. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan perseteruan antara Tengku Kori dengan Kiai Imad, dan tampaknya memang Kiai Imaduddin belum menanggapi apa-apa. Hanya dari kelompoknya sendiri Kiai Imaduddin yang merespon Tengku Kori ini. Nah, untuk itu silakan kalian kalau ingin menyampaikan pendapat, tulis pendapat-pendapat kalian di dalam komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.